Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Gimana nih perasaannya pada pagi hari ini? Senang? Oke, nggak ada yang sedih ya. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa yang akan memimpin ibu ya. Duduk siap semua, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah itu ibu akan mengabsen kalian ya. Namun untuk mempersingkat waktu, bisa dilihat nih samping kanan kirinya apakah temannya ada yang tidak masuk. Masuk semua ya. Oke, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar untuk mata pelajaran matematika. Namun di dalam matematika ini kita akan belajar mengenai kecepatan dan debit. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kecepatan? Nggak ada yang tahu ya. Kalau apakah yang dimaksud dengan debit, apakah ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu. Ibu yang akan menjelaskan. Namun sebelum ibu menjelaskan, ibu kepingin memberikan rangsangan nih kepada kalian. Nah, di slide ini ibu menampilkan suatu gambar. Ada orang yang sedang mengendarai sepeda motor atau sedang balapan ya. Ya, benar, motor GP. Nah, di dalam mereka ini mengendarai sepeda motor, apa sih yang diperlukan mereka untuk bisa sampai ke dalam garis finish? Yang betul membutuhkan kecepatan. Jadi bagaimana caranya mereka bisa sampai ke garis finish duluan. Nah, kecepatan ini yang diperlukan mereka supaya mereka menang. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan itu adalah jarak yang harus ditempuh dalam selang waktu tertentu. Nah, selanjutnya di sini ibu juga punya gambar nih mengenai seseorang yang sedang mengisi air di dalam galon. Ini maksudnya apa sih, Bu? Nah, jadi pada saat orang ini mengisi air ke dalam galon itu memerlukan debit waktu. Nah, debit waktu itu harus bisa disandingkan dengan volume yang ada di dalam galon atau bentuk galon itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa debit adalah volume zat cair yang mengalir di dalam tiap satuan waktu. Nah, kan pasti kan di dalam kecepatan, dalam debit pasti ada kan, Bu, cara kita menyelesaikan soalnya. Nah, seperti apa sih, Bu? Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran bagaimana sih kita bisa mengerjakan soal mengenai kecepatan dan debit, kalian itu harus mengetahui di dalam satuan kecepatan itu tidak sama dengan di dalam satuan debit. Kalau untuk satuan dalam kecepatan itu menggunakan satuan jarak dan satuan waktu. Seperti itu. Namun kalau untuk satuan dalam debit itu menggunakan apa? Satuannya volume dan waktu. Nah, seperti itu ya. Apakah ada yang kurang jelas dari penjelasan mengenai pengertian debit, pengertian kecepatan, dan satuan-satuan dari mereka? Apakah ada yang kurang jelas? Oke, sudah jelas semua ya mengenai pengertian secara umum dari kecepatan dan debit. Namun selanjutnya ibu akan memberikan suatu contoh soal sehingga saat kalian mengerjakan suatu soal itu tidak bingung lagi bagaimana sih caranya. Nah, ibu akan menjelaskan ya. Namun sebelumnya kalian harus mengerti dulu cara mengerjakan soal tersebut. Nanti ibu akan menampilkan suatu media pembelajaran yang di dalamnya itu bagaimana sih caranya kalian itu bisa cepat mengerti dalam mengerjakan soal. Jadi nggak mesti nih harus kita menghafal rumus-rumusnya, melainkan kalian harus tahu cara atau triknya sehingga dalam mengerjakan soal saat ulangan itu tidak sulit. Oke, berikut adalah penjelasannya. Oke
baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kecepatan dan apa yang dimaksud dengan debit. Nah, di sini Ibu punya nih papan segitiga ajaib yang bagaimana nanti cara kalian dalam mengerjakan suatu soal yang bersangkutan tentang kecepatan dan debit. Untuk pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai segitiga ajaib dari kecepatan. Nah, di dalam sini ada yang namanya J. J ini yang berarti keterangannya yaitu apa? Jarak. Kalau untuk K yang berarti apa? Kecepatan, dan untuk W yaitu waktu. Jadi jika suatu soal itu menjelaskan mengenai jarak, yang ditanya jarak berarti yang ditutup itu jarak. Berarti yang harus dicari yaitu kecepatan dan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, namun di dalam soal itu jika ditanya tentang kecepatan, ketutupnya kecepatannya berarti yang dicari yaitu jarak dibagi dengan waktu. Nah, begitupun selanjutnya jika ditanya tentang waktu dalam soal berarti yang ditutup yaitu waktunya, maka yang dicari adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, di sini Ibu punya soal nih. Yang soalnya itu adalah Rehan pergi ke pasar menggunakan sepeda yang berjarak 50 km dan waktu yang ditempuh Rehan yaitu 2 jam. Nah, berapakah kecepatan Rehan dalam bersepeda? Berarti yang di sini yang ditanya yaitu kecepatan. Namun sebelum kita mengerjakan tentang soal ini, kita harus menulis dulu nih diketahuinya. Diketahuinya yang pertama itu si Rehan ini berjarak ya, sepedanya berjarak diketahui jaraknya 50 km. Selanjutnya waktu yang ditempuh si Rehan yaitu berapa? 2 jam. 2 jam. Nah, yang ditanya yaitu adalah kecepatan. Yang ditanya kaya. Nah, kita balik lagi nih ke papan ajaibnya. Di sini yang ditanya adalah kecepatan. Berarti yang harus kita lakukan yaitu rumusnya jarak dibagi dengan waktu. Berarti di sini ya, dari kecepatan memiliki rumus jarak dibagi waktu. Nah, di sini bisa dilihat jarak si Rehan ini dalam bersepeda yaitu 50 km dibagi dengan waktu si Rehan ini adalah 2 jam. Berarti kita tulis 2 ya. 2 jam. Nah, 50 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 25 km per jam. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan Rehan dalam bersepeda yaitu 25 km per jam. Nah, udah pada mengetahui kan mengenai rumus ajaib dari kecepatan. Nah, selanjutnya kita pindah ya ke dalam segitiga ajaib yang judulnya yaitu mengenai dengan debit. Nah, debit itu kan satuannya tadi Ibu sudah menjelaskan, ada volume dan ada waktu. Nah, di sini sama aja tuh intinya dengan kecepatan, namun bedanya debit ini tidak memiliki kecepatan melainkan memiliki volume. Nah, selanjutnya nih kalau misalkan ditanya mengenai volume yaitu yang akan dikali debit dikali dengan waktu. Nah, kalau misalkan ditanya tentang debit berarti yaitu volume dibagi dengan waktu. Begitupun selanjutnya jika ditanya dengan waktu yaitu volume dibagi dengan debit. Nah, untuk keterangannya sudah tahu semua kan? F ini apa sih? F ini adalah volume. Kalau untuk D ini berarti debit, dan untuk W yaitu waktu. Nah, langsung saja ya kita ke dalam contoh soal yang akan Ibu contohkan. Nah, di sini ada contoh soal yaitu debit air mengalir 80 liter per menit. 80 liter per menit ya. Nah, apabila air itu mengalir selama 1 jam, maka volume air tersebut adalah blank 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 liter. Berarti yang ditanya liter. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah volume. Nah, di sini kita mengetahui nih ya, debit air mengalir berarti diketahui debit airnya 80 liter
liter per menit. Nah, selanjutnya air itu mengalir selama 1 jam. Berarti 1 jam ini menandakan waktunya yaitu 1 jam. Nah, di dalam 1 jam yaitu berapa? 60 menit. 60 menit. Nah, yang ditanya yaitu volume air. Berarti yang ditanya adalah volume. Nah, di sini yang ditanya volume, berarti yang kita tutup yaitu di bagian volume. Berarti yang harus kita jawab yaitu debit dikali dengan waktu. Volume kita masukkan rumusnya, debit dikali waktu. Nah, diketahui debitnya itu 80 dikali dengan waktunya 1 jam. Untuk mengerjakan suatu debit, satuan jam ini harus diartikan ke dalam menit ya, lain beda dengan kecepatan. Kalau kecepatan langsung saja kita tulis 2 jam. Kalau untuk debit yaitu di 1 jam ini dikembalikan ke dalam satuannya. Satuannya itu menit ya. Jadi 60 menit. Nah, 80 dikali 40 yaitu 48. Nah, ini adalah 2 kita tulis. Yaitu yang pada endingnya dia menyebutkan satuannya liter. Berarti 48 liter. Oke, baik. Itu adalah penjelasan contoh mengenai kecepatan dan debit yang sudah Ibu jelaskan menggunakan media pembelajaran yaitu papan segitiga ajaib. Apakah ada yang kurang jelas mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, pada jelas semua, pada maksud semua. Semoga ketika kalian mengerjakan soal mengenai kecepatan dan debit, kalian bisa cepat, kalian bisa benar dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, sehingga pembelajaran kita pada pagi hari ini kita dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kecepatan adalah jarak yang harus ditempuh dalam selang waktu tertentu, sementara debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, di dalam kecepatan itu memiliki satuannya adalah jarak dan waktu. Jika untuk satuan dalam debit menggunakan satuan volume dan satuan waktu. Mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Oke, sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa Ibu yang akan pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, boleh pulang ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.